Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya dengan channel YouTube Laskar Teknik ya, channel yang berbagi informasi seputar ilmu teknik ya, mesin-mesin perkakas, kemudian otomotif, otomasi, lalu material, desain, lalu kemudian wirausaha, apalagi ya, kemudian tentang ilmu-ilmu mesin dan sebagainya ya teman-teman, mesin-mesin industri. Baik, kali ini di video kali ini ya, saya akan membahas berapa sih modal usaha untuk membuka bengkel bubut teman-teman. Nah ini memang jadi mesin bubut itu unik ya, eksklusif atau inklusif ya, tidak seperti bengkel motor yang mungkin hampir tiap tikungan ada teman-teman ya, karena kan jumlah sepeda motor kan banyak banget. Nah kalau ini kan bengkel bubut teman-teman, kita nggak usah yang megah-megah, yang sederhana dulu lah, yang sederhana dulu. Meskipun di sekitar kita atau mungkin di pinggir jalan kalau kita lagi pulang atau berangkat kerja, mereka bilang bengkel bubut, padahal di situ ada las, ada milling dan sebagainya ya. Jadi bubut itu benar-benar menjual ya. Bubut itu sebenarnya memang khusus untuk industri alat berat, mesin-mesin industri, mesin-mesin manufaktur. Dia juga bisa buat reparasi, buat maintenance dan sebagainya teman-teman, tapi khusus di industri. Tapi kemudian berkembang juga bahwa industri-industri kecil, rumahan juga sudah mulai bergelut dengan mesin bubut teman-teman. Nah, oke, kemudian saya mulai tadi dari modal ya. Berapa sih modal ya? Memang tidak seperti bengkel motor ya teman-teman ya. Untuk sekali membuka bengkel bubut itu ya memang modal utamanya pasti mesin bubut. Varian harganya juga macam-macam teman-teman. Varian harganya macam-macam. Mesin bubut sendiri mungkin ada juga yang 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Kalau saya mau share dulu tahun 2001, itu saya ikut di bengkel bubut untuk membuka modal bengkel bubut. Jadi ada mesin bubut, kemudian bor duduk, lalu gerinda duduk. Nah itu dulu 3 utama itu ya teman-teman. Belum toolsnya itu sekitar 40 juta. Jadi harga mesinnya itu 40 juta. Toolsnya ya sekitar 10 jutaan. Berarti totalnya 50 juta. Itu tahun 2001 teman-teman. Tahun 2001. Kemudian ini berarti udah hampir 21 tahun yang lalu. Tentunya harga mesin kan cenderung turun ya, biasanya cenderung turun. Makin banyak mesin berarti harganya makin murah. Itu prinsip ya. Makin jarang mesin harganya makin tinggi dan kebutuhan banyak. Nah, tapi memang untuk harga mesin bubut ini memang masih tinggi ya teman-teman ya. Masih tinggi karena memang ya beda dengan sepeda motor ya. Cepet banget turunnya. Tapi kalau mesin bubut kan enggak. Mesin bubut itu nilai produksinya tinggi ya, jadi buat produksi itu masih tinggi. Nah oke. Kemudian kalau soal harga ya kita semua kembalikan ke teman-teman. Mau bubut yang kecil berarti kita mengerjakan pin-pin dan sebagainya yang seukuran mesin jahit ya, itu pun juga ada. Tapi yang ideal adalah kalau di kampung, di pedesaan, yang paling umum itu sebenarnya bukan bubut industri teman-teman, tapi bubut otomotif, karena di situ kan kerjasamanya dengan bengkel-bengkel otomotif, bengkel sepeda motor, bengkel mobil gitu. Kalau di perkampungan atau di desa-desa itu kan industri itu kan masih jarang teman-teman, kecuali memang kita di kawasan industri seperti Karawang, Cikarang dan sebagainya. Nah kita mendekati aja di daerah-daerah pinggir-pinggir industri ya, pasti dapat job-job dan sebagainya. Nah kemudian kalau kaitannya dengan modal itu tadi saya sampaikan ya, kita sesuaikan dengan budget masing-masing karena tiap orang beda-beda. Ya tadi kan kalau di teman saya dulu yang tahun 2001 40 juta, teman ada juga yang nyari 15 juta, tergantung jobnya. Kita mau pakai job apa ini, misalkan pin-pin yang kecil ya kita nyari yang 5 juta, 7 juta atau 10 juta, yang bubut meja ibaratnya ya. Kemudian kalau 15 juta, 20 juta itu istilahnya bubut kaleng ya. Kalau udah standar itu biasanya 25 juta itu udah ideal sih untuk bikin bengkel bubut. Nah taruhlah harganya 20 sampai 30 juta untuk mesin ya. Kemudian kita ini udah second paling standar. Kemudian nyarinya di mana? Kalau kemarin sih saya nyarinya di Tegal tahun 2001. Kalau sekarang kan misalkan di Cikarang, Karawang udah banyak sih. Tangerang dan sebagainya itu banyak banget.
yang rekondisi ya teman-teman, atau dijual online kan sekarang udah luar biasa, dan memang nggak ada patokan teman-teman ya. Itu yang memang menjadi bubut itu harganya tetap tinggi ya. Kalau saya bilang tetap tinggi karena memang ya nggak sebanyak bengkel motor, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ketika kita sudah punya bengkel bubut, kita perlu apa lagi teman-teman? Nah, kita perlu ini bor duduk yang paling murah dulu aja deh, ini 1 jutaan, 1,1. Kemudian gerinda duduk ini sekitar 800-an teman-teman. Nah, taruhlah ini tadi berapa ya, 20 sampai 30 lah, 30 itu udah bagus banget. Nah, itu bisa sih teman-teman pelan-pelan ya, pelan-pelan. Itu berarti kan modal utamanya dalam mesin bubut 20 sampai 30 jutaan. 30 itu jauh, saya pikir udah berani lah buat usaha. Kemudian bor duduk, lalu bor duduk sekitar 1 ya, sama gerinda duduk berarti sekitar 2 juta. Pokoknya 5 sampai 10 juta itu dipakai tools ya, karena kita juga harus beli alat ukur, beli kunci-kunci, beli pahat. Nah, nanti sambil jalan terus berkembang itu pelan-pelan. Dan untuk saran saya sih sebenarnya sih lebih suka ke second ya. Kita nyari second baik mesin bubut maupun bor, itu nyari yang second aja dulu gitu. Untuk awalan ya. Cuma tapi semua kan kembali pilihan ke masing-masing orang teman-teman, kita mau seperti apa. Baru nanti berkembang lagi nyari mesin potong, nyari quarter, kemudian nyari bor tangan, macam-macam. Tapi langkah awal memang untuk bikin bengkel bubut itu mesin bubut, bor duduk, sama gerinda duduk. Kemudian alat toolsnya ya ada kunci, ada pahat, ada alat ukur dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kisaran ya mungkin bisa beda-beda tergantung kebutuhan ya. Tadi saya udah sampaikan di awal. Nah, seperti itu. Nanti teknik pemasaran, kemudian apalagi ya, teknik menggait marketing, pelanggan dan sebagainya, atau kita sebagai operator sendiri atau memakai operator orang lain, nanti kita bahas di video-video saya berikutnya teman-teman. Jadi untuk langkah awal saya pikir bisa dipahami ya teman-teman ya, dari mesin bubut kita harus yang seperti apa. Dari sisi harga jadi dikembalikan ke masing-masing orang. Kalau yang pin-pin kecil ya mungkin ya nyari yang bubut-bubut meja gitu lah. Ya kemarin juga yang bubut kaleng antara 10-20 juta juga ada kok. Nah, kemudian tapi yang paling ideal ya second tuh nyari yang 25 sampai 30 juta. Kemudian mesin bor, kemudian gerinda duduk, alat ukur, kunci-kunci dan pahat. Nah, itu dulu. Nanti mungkin setelah sebulan, 2 bulan makin berkembang, makin banyak pelanggan, makin kita beli pelan-pelan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semuanya, bahwa mungkin untuk range harga itu tidak sama ya, tergantung semua orang sih. Saya kira itu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.